Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizal Ramadan selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan seluruh teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ramadhanifa Aurelia Safa Azahwa dari Prodi Kimia Murni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jihad radikalisme umat beragama Muslim moderat. Setelah kita mempelajari mata pelajaran ini, kita diharapkan dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai Muslim moderat. Pada bab 12, kita akan membahas pengertian jihad dan radikalisme, landasan dan macam-macam jihad, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme, upaya menanggulangi radikalisme, serta kita juga akan membahas Muslim moderat. Untuk pengertian jihad dan radikalisme, jihad adalah yang dilakukan oleh individu Muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas dalam berbagai bidang. Bidang yang dimaksud ini mencakup banyak hal. Misalnya, kita bersatu membangun kreativitas ekonomi agar umat Islam ini menjadi semakin maju dan memajukan bidang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Radikalisme. Radikalisme umat beragama adalah sebuah paham yang menginginkan pembaharuan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme itu bukan budaya Islam, karena penyebaran agama Islam menggunakan cara yang bijaksana, tutur kata yang santun, dan juga cara berdebat dengan landasan rasa toleransi yang tinggi. Landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 15. Untuk macam-macam jihad itu ada dua. Yang pertama, jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal diartikan dengan orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Jihad kontekstual yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Berjihad yang paling berat menurut kita itu adalah berjuang melawan hawa nafsu, karena kita harus berjuang melawan diri kita sendiri. Setiap manusia memiliki hawa nafsu yang berbeda-beda, jadi tantangannya juga akan berbeda-beda. Selanjutnya, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Latar belakang berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, latar belakang yang bersifat khusus dan latar belakang yang bersifat umum. Untuk latar belakang yang bersifat umum, yaitu di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat beberapa kelompok, misalnya fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan juga radikal. Lalu, latar belakang yang bersifat khusus itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat. Yang kedua, agama yang digunakan sebagai pembenar oleh kelompok-kelompok tertentu yang selalu merasa kelompoknya adalah yang paling benar. Lalu penindasan yang menyebabkan perlawanan. Ini contohnya terjadi di negara Palestina. Yang terakhir,
kurangnya kesadaran bermasyarakat secara pluralistik sehingga hilangnya rasa toleransi. Dari radikalisme yang muncul ini, muncul beberapa bentuk radikalisme. Pertama, aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya. Bentuk-bentuk radikalisme ini menimbulkan dampak yang cukup banyak. Jadi, terjadinya teror dan kekerasan akan menimbulkan konflik dan peperangan. Bahkan juga bisa menimbulkan kerugian dalam segi harta, bahkan nyawa. Tidak hanya itu, karena dalam segi psikis muncul keresahan-keresahan di setiap masyarakat karena adanya radikalisme. Upaya menanggulangi radikalisme. Di sini tertera beberapa upaya yang dapat kita lakukan agar radikalisme ini dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Antara lain, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Yang kelima, menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Sekarang kita akan membahas Muslim moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena kita latar belakang masuknya agama Islam ke Indonesia damai melalui para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu penduduk Indonesia itu sudah memiliki beberapa keyakinan yang telah dipercayai, misalnya Hindu, Buddha, animisme, dan juga dinamisme. Sosial budaya Muslim Indonesia itu berbeda dengan umat Islam di negara-negara lain. Meskipun demikian, umat Islam di Indonesia itu tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Meskipun kita mempersatukan agama Islam dengan budaya-budaya di Indonesia, kita juga tidak menghilangkan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi oleh umat muslim saat ini. Dan yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi muslim yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.